Oke, saya buka matematikanya, tunggu sebentar. Bahasa Indonesianya saya close dulu. Oh, matematikanya balik ke awal. Sebentar, tadi sudah saya setting halamannya. Tunggu sebentar ya. Ini tadi saya sudah setting halamannya, kok kembali ke awal. Kemarin terakhir matematika kita sudah belajar operasi hitung pangkat 3. Nah, hari ini sekarang kita akan belajar mencari akar pangkat 3. Kalau pangkat 3, hanya pangkat 3, contohnya itu seperti ini. 2, tidak terbaca, sebentar saya hapus dulu. Kalau bilangan berpangkat ya, 2 pangkat 3. Itu artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ini bilangan pangkat 3. Tapi hari ini kita akan belajar akar. Jadi ada akarnya, akar pangkat 3. Sebagai contoh di sini, nanti saya juga akan mengajak teman-teman cara berhitung dengan cara yang satunya. Tapi di sini kita ikuti dulu yang ini. Akar pangkat 3 dari 64. Jadi caranya di sini 64 difaktorisasikan. Kebetulan hasilnya adalah 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6. Kemudian di sini dilihat itu sudah jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 pangkat 6. Nah, karena hasilnya adalah 2 pangkat 6, ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya 6 ini yang di dalam dikurangi dengan 3. Maaf, saya salah sebut. 6 yang di dalam itu dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 hasilnya berapa teman-teman? Oke, ini sepertinya sinyalnya sedang jelek, saya logout sebentar. Oke, baru loading, tunggu sebentar. Oke, tepat sekali Mbak Aska, 2 ya. Ini sinyal saya sedang buruk, jadinya sering suaranya nggak kesampai. Ini sinyal saya yang jelek ini teman-teman. Jadi sekali lagi, setelah difaktorkan ya, dibikin faktorisasi primanya, kebetulan ketemunya adalah 2 pangkat 6 ya. Nah, kemudian pangkat yang di dalam ini dibagi dengan pangkat yang di luar. Dibagi. Nah, ketika sudah dibagi, akarnya itu dihilangkan. Berarti tinggal ditulis 2, 6 bagi 3 itu 2. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Jadi kebetulan sama angkanya ya. Jadi 2-nya dikalikan 2. 2 kali. Hasilnya 4. Kalau teman-teman ragu, kok hasilnya 4? Teman-teman ini kalau dibalik, ini kan sudah ketemu 4. Berarti itu sama dengan 4 pangkat 3. Teman-teman boleh kalikan. 4 kali 4 kali 4. Berapa hasilnya teman-teman?
64. Berarti sudah sesuai. Jadi akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini ya, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3, di sini 5, 1, 2, 3. Karena 5-nya 3 kali, jadi jadinya 5 pangkat 3. Tadi ya, pangkat yang di dalam dibagi pangkat yang di luar. Kebetulan 3 bagi 3 hasilnya 1. Kayak 5 pangkat 1. Karena perpangkatan 1 itu tidak usah dituliskan, jadi cukup ditulis 5 saja. Sebagai contoh, 6 pangkat 1, berarti pangkat 1-nya dihilangkan, sama dengan 6. Oke. Ada yang ditanyakan untuk ini? Tetapi bagaimana Miss kalau angkanya itu ribuan dan kita nggak bisa ini sebentar memfaktorkan? Kalau di sini contohnya di sini difaktorkan ya teman-teman ya. Ini kebetulan difaktorkan. Nah, dari akar pangkat 3 1728. Nah, itu ketemu faktornya 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 3. Nah, tadi ini saya tulis dulu di sini supaya gede. 3 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 3. Sekali lagi, yang di dalam dibagi yang di luar. Berarti berapa? 2 pangkat berapa hasilnya? Iya Mbak, kalau matematika memang sedikit ini. Oke, dicoba dulu ini. Ini kalau difaktorkan hasilnya ini ya. Nah, kemudian hasilnya ini di akar pangkat 3 karena yang dicari adalah akar pangkat 3. Nah, tadi pangkat yang di depan, pangkat yang di dalam akar dibagi pangkat yang di luar. Sekarang 6 dibagi 3, berapa pangkatnya? Jadinya 2. Kita tulis 2 di sini. Kemudian kita kali 3-nya kita tulis 3. Nah, tadi ya, pangkat yang di dalam itu dibagi pangkat yang di luar. 2 pangkat 3. Ayo, 6 bagi 2 loh, 6 bagi 3 loh Mbak. 6 bagi 3 bukan bagi 2. Ini 2 pangkat 6. Ini 3. Nah, jadi yang di dalam ini ya, itu dibagi yang di luar ini. Berarti 6 bagi 3 hasilnya 2. Nah, sekarang yang 3 pangkat 3. Berarti pangkat 3-nya ini, ya benar, 3-nya ini dibagi dengan 3 yang di luar. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 3 dibagi 3? 1. Ya, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Tapi karena 1, jadi dianggap dia tidak berpangkat, dihapuskan. Jadi 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Bisa diterima? Contohnya 4 pangkat 1 ya, itu sama dengan 4. Jadi pangkat 1-nya itu dihilangkan. Oke, dilanjutkan. Nah, kalau sudah seperti ini, 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Ya, ini 2 pangkat 2. Kalau 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. Jadi karena yang pertama ini kebetulan 2 semua, ya, jadi seperti ini. Jadi tidak boleh 3 pangkat 2 itu 3 kali 2. Itu salah. Yang benar 3 kali 3.
Ya, ini sering sekali keliru teman-teman ya. Jadi 4 pangkat 2 itu sama dengan berapa kali berapa, Mbak? 4 pangkat 2 itu sama dengan berapa kali berapa? Boleh dicoba 4 pangkat. Ya, 4 kali 4. Jadi jangan keliru, 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 2. Itu salah. Ya, ini salah. Teman-teman sering salah di sini, sering lupa. Oke, kalau tadi sudah 4 pangkat 2 sudah tahu 4 kali 4, jadi saya anggap bisa. Nah, sekarang 2 pangkat 2, hasilnya berapa 2 pangkat 2? 2 pangkat 2, 4. Oke, hasilnya 4 dikali 3, hasilnya 12. Jadi akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Oke, Miss, saya tuh ndak bisa ngakar-ngakarnya banyak sekali. Nah, ini contoh, kita ambil yang nomor 1 dulu. Kita pakai cara yang sama dulu ya. Kita 2000, kita pakai cara 2197. Nah, teman-teman di sini ini ada 7, berarti otomatis kalau kita faktorkan di sini adalah angkanya 7. Jadi 2197 dibagi 7 berapa teman-teman? Berapa hasilnya? 2197 dibagi 7. Oh, tidak bisa juga ya. Kita pakai 3 contoh. 2197 dibagi 3. Tidak bisa juga. 2197. Yang bisa 7 itu selain 7. Berapa nih teman-teman yang bisa membagi nih? Saya belum ketemu faktorisasinya. 2197 dibagi 9. Tidak bisa juga. 2197 17 kali 17 kali 17, 13 kali 13 kali 13, hasilnya 13 hasilnya. Ini kalau saya faktorisasi untuk ribuan ini terlalu ini ya teman-teman ya, agak sulit. Saya ingin mengenalkan, iya, nggak bisa dibagi dengan angka prima, nanti kita akan kesulitan untuk ini. Nah, karena cara faktorisasi seperti ini, takutnya seperti ini, tidak bisa dibagi angka prima, jadi kita pakai cara yang biasanya. Ya, jadi di sini saya tulis dulu akar pangkat 3 dari 2197. Oke. Di sini yang perlu diingat ya, teman-teman, harus apal perpangkatan 3. 1 pangkat 3, berapa hasilnya? Sama dengan 1 kali 1 kali 1. 1. Sekarang 2 pangkat 3. Berapa hasilnya 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2, 8 ya. 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3, 27. Oke, saya lanjutkan ya. 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4, hasilnya 64.
4. 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5, 125. Nah, 6 pangkat 3. 6 kali 6 kali 6. Berapa teman-teman? 216. Ya. Sekarang 7 pangkat 3. 7 kali 7 kali 7. Berapa hasilnya? 343. Sekarang perpangkatan 8 pangkat 3. 8 kali 8 kali 8, 512. Terus 9 pangkat 3. 9 kali 9 kali 9, 729. Teman-teman harus hafal ini. Kalau 10 pangkat 3, kalau satunya itu 1, karena nolnya 3, 1, 2, 3, 1000. Oke. Oke, dalam kita pakai cara yang ini. Jadi teman-teman harus hafal perpangkatan 3. Pertama, ya, lihat, ini kan ada titik, ya. Lihat angka ribuannya sama satuannya. Oke. Untuk ribuannya, ya teman-teman ya, cari hasil dari perpangkatan 3 yang mendekati 2 tapi tidak boleh lebih dari 2. Saya tulis biar nggak bingung. Pangkat 3 tapi tidak boleh lebih. Nah, saya tulis. Jadi ini di sini menyesuaikan ya. Ini angkanya yang di sini menyesuaikan. Kalau di sini 2 ya berarti 2, di sini 10 berarti 10 ya. Nah, kebetulan di sini 2, jadi cari hasil pangkat 3 yang mendekati 2 tapi tidak boleh lebih dari 2. 8, kita lihat 8. 8 ini lebih dari 2, berarti tidak. Oh, otomatis 1. Nah, ini adalah sebagai puluhannya. 1. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, kita lihat ke angka satuan yang paling belakang, 7. 7. Nah, di sini ya teman-teman ya, teman-teman lihat angka yang paling belakang. Di sini kebetulan cuma 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0. Oke, karena di sini adalah yang hasilnya mendekati 2 tadi adalah 1. Oke, kita sudah tulis. Nah, sekarang dilihat di sini yang saya lingkari, yang hasil belakangnya ini, itu adalah 7. Itu jatuh di pangkat 3 berapa? Jatuh di angka berapa? Ini ya, 7 di sini. Nah, dilihat di sini adalah 3. Jadi di sini adalah 3. 13. Jadi akar pangkat 3 dari 2197 adalah 13. Kalau tidak percaya, teman-teman boleh menggunakan kalkulator. Silakan dihitung 13 kali 13 kali 13. Hasilnya apakah sama? Hasilnya apakah sama, teman-teman?
Sudah dihitung? Boleh dicoba hasilnya apakah sama? 2197. Oke, Mbak Aska sudah menemukan. Ya Mbak Aska, bagaimana? Bagaimana Mbak Aska? Ada yang bisa dibantu? Kita coba lagi ya, latihan sekali lagi ya. Saya pakai yang nomor 3, 3375. Akar pangkat 3. Oh, oke. Ini saya hapus, kita akan latihan lagi. Mencari dari akar pangkat 3 dari 3375. Saya tulis dulu biar nggak bingung. Akar pangkat 3 dari 3375. Diingat-ingat, yang perlu dilihat adalah ribuannya dan satuannya. Oke. Nah, ribuannya berarti sama dengan ini. Kebetulan ini adalah angkanya 3. Berarti kita mencari di sininya adalah 3 ya, bukan 2 lagi. Sini 3. Nah, di sini hasilnya, yang hasilnya 3 itu 8 ini lebih dari 3 ya, berarti di sini hasilnya yang mendekati 3. Nah, dilihat di sininya, oh angka 1. Berarti kita tulis 1. Sampai sini dulu. Bagaimana? Siapa yang masih bingung? Mbak Aska sepertinya sudah bisa ya, karena dulu kita sering latihan ya. Mbak Aisyah? Oh, Mbak Aisyah masih bingung ya? Oh, Mbak Aska sudah ketemu. Oke. Diperhatikan lagi ya Mbak Aisyah ya, saya ulangi ya. Dalam mencari akar pangkat 3, yang perlu dilihat itu adalah angka ribuan ya. Ini kan 3375 ya. Jadi angka ribuannya itu jatuh di 3. Oke. Dan satuannya adalah 5. Sebentar. Saya tanya dulu, Mbak Aisyah sampai sini dulu, bingung tidak Mbak? Mbak Aisyah sampai sini dulu bingung tidak? Oke, nah sekarang kita selesaikan satu-satu dulu. Kita selesaikan yang ribuannya dulu. Ya, yang 3 ribuannya. Nah, tadi kan kita sudah bikin ini ya, 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27 sampai 10 pangkat 3, 1000. Oke ya, ini harus dihafalkan. Nah, kemudian cari hasil. Kalau hasil berarti yang di belakang. Ya, hasil itu yang di belakang. Oke, hasil yang di belakang ya. Dari pangkat 3, hasilnya yang di belakang. Berarti lihat yang di belakang ini. Yang mendekati, karena di sini kebetulan 3, mendekati 3. Mendekati 3, tapi tidak boleh lebih dari 3. Sekarang dilihat 8. 8 ini lebih dari 3 tidak Mbak? 8 lebih dari 3 ya. Berarti tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Berarti kita ambil yang satunya, yang mendekati 3. Nah, ternyata hasil perpangkatan 3 ini yang hasilnya 1 itu adalah angkanya 1. Jadi yang dipakai, yang ditulis yang di depan sini. Yang dipakai kita lihat yang belakangnya, tapi yang dipakai yang depan, yang dipangkatin 3. Yang sini depan. Bagaimana? Makanya kita di sini tulis 1.
Sampai sini dulu. Bagaimana Mbak Aisyah? Sampai sini dulu? Bisa? Oke. Nah, kita sudah tahu 3-nya itu 1. Nah, sekarang kita lihat satuannya 5. Ya, satuannya 5. Nah, untuk satuannya tidak hasilnya, tetapi angka yang paling belakang. Kebetulan ini cuma satu angka, 1 digit, berarti kita lingkarin yang satunya. Kebetulan 8 juga 1 digit, kita lingkari yang 8-nya. 27, dilihat angka belakangnya itu 7. 64 angka belakangnya 4, jadi diambil angka yang belakangnya. Cari angka yang belakangnya 5. Berapa? 5. Oh, 5 di sini. Nih, angka belakangnya 5. Oh, ternyata di sini juga 5. Jadi kita tulis 5. Hasilnya 15. Bagaimana Mbak Aisyah? Bisa diterima atau masih mungkin bingung? Coba. Oke, saya coba lagi ya. Saya coba lagi, ini dengan digitnya agak besar. Akar pangkat 3 dari 79.507. Nah, tadi dibuat perpangkatan 3-nya dulu. 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125 ya. Nah, terus 6 pangkat 3 tadi saya belum hafal, di atas 6. Oh, maaf. 216, 7 pangkat 3 400, benerkah? 343, salah, maaf. 343, 8 pangkat 3 5 12, 512, 9 pangkat 3 729, 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Oke, nah sekarang kita coba latihan. Nah, kita sudah tahu pangkat 3-nya. Jadi kita lihat ribuannya sama satuannya. Di sini ribuannya berapa, Mbak? Dari 79.507, ribuannya berapa angkanya ribuannya? Boleh dicoba? Ribuannya berapa? Ini titiknya di sini ya. Berarti 2 digit di depan ini. 79. Oke. Untuk satuannya 7. Ini mungkin sinyal saya, coba saya logout sebentar ya. Oke, baru loading Mbak Aisyah, tunggu sebentar ya. Halo, bisa dengar suaranya? Nah, dari sini 79
Ya, ini untuk ribuannya dan satuannya 7. Silakan dicoba hasilnya berapa dengan cara yang sama, saya tunggu. Mbak Aisyah, tadi kalau yang ribuannya ini cari hasil. Ini hasil ya. Kalau yang 7 itu angka belakang. Angka belakang dari hasilnya ya maksudnya. Oke, berapa hasilnya? Berapa? Ada yang sudah ketemu? Ayo. Di sini ini adalah hasil. Jadi kita cari hasilnya yang mendekati tapi tidak lebih. Ya. Kita lihat satu ini 64 sama 125. Nah, 125 ini kan lebih, jadi tidak bisa dipakai. Nah, yang mendekati adalah 64. 64. Nah, di sini dilihatnya yang ini. Dilihatnya yang ini. Dia 4 pangkat 3 sama dengan 64, maaf. Jadi dilihatnya di 4-nya. Berarti yang dipakai adalah 4. Sampai sini dulu bisa diterima? Sampai sini dulu bisa diterima teman-teman? Oke. Kalau gitu, untuk satuannya angka yang belakang. Dilihat, angka yang belakangnya yang berakhir 7. Angka berapa? Di sini 1 sampai 10 yang hasilnya ada angka 7. Oke, Mbak Aska sudah ketemu. Nah, di sini 7, dilihat. Oh, di sini 7. Ini 7-nya di sini. Nah, yang dilihat itu adalah yang depannya. Berarti 3. Oke. Berarti hasilnya akar pangkat 3 dari 79.507 adalah 43. Bagaimana Mbak Aisyah? Mbak Asia sepertinya sudah bisa. Mbak Aisyah bagaimana? Ada. Oke, kalau bisa itu cara mencari dari perpangkatan 3. Oke, saya lanjutkan. Oh, ini dikombinasi nih. Ini kalau penambahan ya teman-teman ya, contohnya seperti nomor 18. Ini kan tadi kalau dituliskan ini 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 di akar 3 adalah 7. Ditambah 3 pangkat, ini 3 pangkat 3 di akar pangkat 3 itu adalah 3, sama dengan 10. Ya. Jadi ini harus diselesaikan satu-satu. Oke, saya lanjutkan. Oh, ini soal cerita. Nah, contoh kita ngambil nomor 1. Volume kubus 512 cm kubik. Di sini ada kubik pangkat 3. Jadi otomatis berapa sentimeter panjang rusuknya? Berarti kita simbolkan panjang rusuk ini ya, kalau kubus itu S ya, berarti otomatis S pangkat 3 ya, S pangkat 3 itu berarti kalau ditanya satuan panjang rusuknya 1, berarti akar pangkat 3 dari volumenya tadi ya 512. Berapa akar pangkat 3 dari 512 teman-teman?
saya tutup dulu ini papan tulis yang ini. Oke. Oh, Mbak Aska kadang-kadang lupa ya. Oke, akar pangkat 3 dari 512. Kalau 3 digit seperti ini ya, kalau masih 3 digit, teman-teman boleh pakai faktorisasi. Ya. Berapa ini bagi 2? Bisa 512 dibagi 2, teman-teman? 256 ya, 256 dibagi 2 lagi 128 dibagi 2 lagi, banyak sekali nih, bagi 2 64 dibagi 2 32. Saya tarik ke atas ya biar kecakup semua. Oke, saya tarik ke atas. Oh, jalan sendiri. Bagi 2, 32 dibagi 2 itu 16. 16 bagi 2 8. 8 bagi 2 4. 4 ini bagi 2 hasilnya 2. Oke, 2 semua. Ya, ingat yang dipakai yang tidak dibagi. Ini berarti yang dibagi kita coret. Kita coret. Kita coret. Kita coret. Kita coret. Nah, dilihat di sini duanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, ada 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9. Tadi kan sudah ketahuan 2 pangkat 9. Tadi pangkat yang di dalam dibagi yang di luar. Berarti kita tulis 2-nya. 9 bagi 3 berapa? 9 bagi 3? 3. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Berapa hasilnya? 8. Jadi akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Jadi rusuk dari volume, sebentar lagi loading. Oke, sebentar lagi loading. Ini mungkin karena sinyal yang jelek, saya lockout sebentar ya. Oke, jadi nomor 1 ya, volume sebuah kubus itu 512 cm kubik. Berapa cm panjang rusuknya? Tadi ya, volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Jadi otomatis kalau dicari sisinya itu adalah volume di akar pangkat 3. Jadi volumenya diketahui 512, di akar pangkat 3 hasilnya 8 cm.
Bagaimana? Bisa diterima teman-teman? Bisa diterima? Oke. Jadi tinggal pemahamannya saja. Bab untuk pangkat 3 itu sudah selesai. Bab 1. Sekarang kita akan belajar untuk pengukuran volume per waktu. Apa sih volume per waktu? Itu tentang debit. Ya, kita akan belajar tentang debit. Nah, saya punya ilustrasi seperti ini. Sebentar, saya hapus dulu papan tulisnya supaya nanti bukanya tidak terlalu jauh. Oke. Saya punya bak. Ya. Bak air. Di sini ada keran. Ya. Nah, dari keran ini mengucurkan air. Ya. Ini adalah air yang mengalir. Nah, air yang mengalir inilah teman-teman volume. Air yang mengalir ini kan ada jumlahnya. Nah, jumlah air yang mengalir inilah ya, itu yang disebut dengan debit. Volume air yang mengalir ini disebut dengan debit. Nah, setelah 10 menit ya, untuk memenuhi bak tadi dia perlu waktu 10 menit. 10 menit. Nah, 10 menit ini yang disebut dengan waktu. Nah, tadi air yang mengalir ini tadi kan memenuhi bak. Baknya ini penuh. Ya. Baknya ini sudah penuh dengan air. Nah, air yang berada di dalam bak ini disebut dengan volume. Bagaimana penjelasan saya ini? Bisa diterima? Bisa diterima? Jadi besarnya air yang mengalir itu disebut dengan debit. Jadi jumlah air yang mengalir ini dari keran menuju bak itu disebut dengan debit. Terus waktu yang diperlukan untuk memenuhi bak itu disebut dengan waktunya ini. Nah, air yang sudah di dalam bak ya, itu disebut dengan volume. Bagaimana teman-teman, bisa diterima? Untuk ilustrasi debit, volume, waktu bisa diterima teman-teman? Oke, Mbak Aisyah, bagaimana Mbak Aisyah? Ini harus dipahami dulu sebelum kita masuk. Kalau ini masih bingung nanti akan kesulitan untuk memahami selanjutnya. Mbak Aisyah? Jadi ini ada keran air ya. Dia ada air yang mengalir. Nah, jumlah air yang mengalir ini namanya debit. Nah, setelah dia kan memerlukan kurun waktu ya 10 menit. Ini adalah waktunya 10 menit. Setelah 10 menit airnya itu penuh dalam bak. Nah, air dalam bak ini namanya volume. Oke Mbak, silahkan. Boleh dioret-oret.
Sudah Mbak Aisyah? Oke. Kalau sudah, saya balik lagi ke ini. Mbak Aisyah bagaimana? Sudah dioret-oretnya? Saya balik lagi ke sini ya. Oke. Nah, ini ada ilustrasi yang sama. Nah, di sini tadi kan saya di sini sudah langsung angka. Di sini ada seorang anak ya, namanya Yosua. Ini adalah Yosua. Saya ganti warnanya merah biar kelihatan. Ini ada Yosua. Yosua sedang mengisi kolam ikan. Di mana kolam ikannya ini ya, panjangnya ini itu 5 cm. 5 meter. Terus lebarnya itu adalah 4 meter. Kemudian tinggi dari kolam itu adalah 2 meter. Nah, dia mengisi air dengan mengisi kolam dengan pompa air. Waktu yang dibutuhkan itu adalah 25 menit. Ya. Nah, di sini ditanyakan debit. Debit itu berarti jumlah air yang mengalir ini. Dia ditanyakan ini. Bagaimana sih caranya? Nah, kita akan belajar di sini. Oke, saya turunkan. Oh, jangan ini dulu. Nanti saya selesaikan. Bablas. Mana tadi? Oke. Nah, di sini ya teman-teman ya, saya kecilkan sedikit ya. Ini biar muat. Nah, tadi kita sudah tahu ini si Yosua akan mengisi kolam ikan. Oh, ada Mbak Yeti. Selamat malam Mbak Yeti. Apa kabar? Suara sama tampilannya bagaimana Mbak Yeti? Ketertinggalannya menyesuaikan ya Mbak ya. Saya lanjutkan malam juga. Oke. Hari tadi kita sudah belajar akar pangkat 3. Nah, sekarang kita belajar pengukuran volume per waktu atau yang dimaksud dengan debit. Sekali lagi, debit adalah jumlah air yang mengalir dari keran di sini. Ya. Nah, jadi di sini ini ada Yosua. Yosua sedang memompa air mengisi kolam. Nah, air yang di dalam kolam ini namanya volume ya. Sementara waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam itu adalah waktu atau disimbolkan dengan T nanti. Dan jumlah air yang dikucurkan dari keran ini namanya debit. Nah, kebetulan di sini ilustrasinya Yosua mempunyai kolam ikan yang berukuran 5 cm panjangnya. Nih. Terus lebarnya 4 meter. Saya keliru ya, tadi ya meter seharusnya cm. Dan tingginya 2 meter. Berarti ini baru diketahui ukuran, belum volume airnya. Nah, untuk memenuhi kolam, si Yosua ini memerlukan waktu 25 menit. Ditanyakan debitnya, berarti air yang mengalir ini jumlahnya berapa? Ya. Nah, untuk debit saya tuliskan supaya tidak lupa. Nah, debit itu adalah jumlah air yang mengalir. Saya tambahkan di sini ya. Debit itu biasanya disimbolkan dengan
D. Ya. Kalau volume itu disimbolkan dengan V. Nah, untuk waktunya itu disimbolkan dengan T. Oke, sampai sini dulu. Nah, kebetulan dari ilustrasi ini, volumenya itu belum diketahui, tapi sudah diketahui panjang, lebar, sama tinggi. Di sini kita harus mencari volumenya dulu dengan cara mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Di sini diketahui panjangnya berapa, teman-teman? Panjang dari kolamnya berapa panjangnya? Panjang kolamnya berapa? Panjang 5 ya. 5. Lebarnya lebar 4. Kita masukkan. Terus tingginya di sini 2. Tidak keluar. Sebentar, saya tulis di bawahnya nggak apa-apa ya, 2. Nah, sama dengan 5 kali 4 kali 2. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya, Mbak? Teman-teman semua, berapa hasilnya? 5 kali 4 kali 2. Oke, Mbak Aska sudah menjawab 40. Kita coba cek ya. 5 kali 4 20 dikali 2 berarti 40. Satuannya jangan lupa meter, karena di sini pakai meter ya. Karena 3 kali berarti meter kubik. Oke, sudah diketahui volumenya. Berarti volumenya 40 meter kubik. Waktunya di sini adalah 25 menit. Saya pindah ke sini ya. Nah, dari saya tulis lengkap, diketahui panjang itu 5 meter. Lebar 4 meter. Oh, maaf. Tinggi itu 2 meter. Ditanya debit. Oke, jawab. Pertama kita harus mencari volume. Volumenya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan panjangnya tadi 5 meter, kita masukkan, kali lebarnya 4 meter, kita masukkan, tingginya 2 meter. Sampai sini dulu. Bisa dipahami atau masih ada yang bingung? Sampai sini dulu. Siapa yang masih bingung? Halo, Mbak Aska, Mbak Aisyah, dan Mbak Yeti? Sampai sini dulu. Oke, kalau bisa berarti hasilnya 5 kali 4 kali 2 adalah 40 meter. Ingat ya, pangkat 3. Ini volumenya. Oh, Mbak Yati belum. Oke, ini dasar ilustrasinya dulu. Mbak Yati, ini saya ulangi ke ilustrasi tadi ya. Saya punya ember. Karena saya mau mandi, saya mengisi ember itu dengan air dari keran. Ya. Nah, ketika saya menyalakan keran,
otomatis ada air yang mengalir dari keran ke ember. Oke. Nah, jumlah air yang mengalir dari keran ini itu disebut dengan debit. Sebut dengan debit. Bisa diterima Mbak Yati? Sampai sini dulu bisa diterima Mbak Yati? Nah, ketika ini kan kalau lama-kelamaan otomatis airnya yang ketampung dalam bak ini penuh ya teman-teman ya. Nah, itu memerlukan waktu. Ya, untuk memenuhi bak ini dia butuh waktu. Nah, seandainya saja lamanya untuk mengisi ini itu 5 menit seandainya 5 menit. Nah, 5 menit ini adalah waktu. Ini adalah waktu lama untuk mengisi air dari keran memenuhi bak itu 5 menit. Ini adalah waktunya. Nah, tadi air otomatis sudah penuh di dalam bak. Nah, jumlah air yang di dalam bak ini kalau sudah penuh otomatis air dari kerannya ini ditutup ya. Ditutup kan? Tadi ketika mengalir jumlah banyaknya air yang mengalir tadi namanya debit. Nah, ketika sudah penuh baknya ditutup. Nah, jumlah air yang di dalam bak ini, jumlah air di dalam bak itu disebut dengan volume. Jadi jumlah air dalam bak ini disebut dengan volume. Jadi kalau kerannya dibuka ada air yang mengalir lagi. Nah, jumlah air yang mengalir ini namanya debit. Bisa diterima Mbak Yati? Bisa diterima Mbak Yati? Jadi untuk volume teman-teman ini harus hafal rumus volume. Jadi kalau baknya ini berbentuknya persegi, berarti teman-teman harus hafal volume persegi. Kalau baknya ini seandainya berbentuk balok, berarti teman-teman harus hafal volume balok. Kalau baknya ini berbentuk tabung, berarti teman-teman harus hafal volume tabung. Bagaimana? Sampai sini dulu bisa diterima Mbak Yati? Oke, tidak ada konfirmasi teman-teman yang lain? Ini sinyal saya yang ini, sebentar saya logout ya, takutnya teman-teman sudah balas chat tapi karena sinyal saya jelek jadinya nggak kebaca. Saya logout dulu. Oke. Nah, untuk volume nanti kita pelajari nanti. Nah, biasanya kalau untuk volume tabung ya biasanya paling sering dibikin di sini adalah volume tabung. Saya ketik di sini ya. Volume tabung. Boleh dicatat. Nanti seandainya kalau dicari ada bak berbentuk apa gitu ya. Kalau untuk volume tabung volume balok dulu. Balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Itu untuk balok.
Nah, sebentar nanti saya jelaskan mana panjang, mana lebar, mana tinggi. Kalau untuk volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Kalau untuk volume tabung itu adalah pi saya nulisnya bagaimana ya? Sebentar, saya lompati dulu. Pi dikali R dikali dikali R kali tinggi. Sebentar, pi-nya saya tulis dulu. Pi itu seperti ini. Ini pi. Nah, untuk pi ya teman-teman ya, untuk pi itu sudah ditentukan, yaitu 22/7 atau ini atau ya, berarti pilih salah satu ya, atau 3,14. Saya bikinkan untuk balok sebagai contoh. Ini adalah gambar balok. Ini adalah gambar balok ya. Ini gambarnya kurang simetris. Nah, sisi yang panjang, paling panjang ini namanya panjang. Terus yang pendek tapi mendatar ini namanya lebar. Yang pendek ke atas ini namanya tinggi. Bisa diterima? Bagaimana teman-teman, bisa diterima? Tapi kalau kubus ini pencerminan dari persegi, jadi semua sisinya sama, pada dasarnya sama dengan balok, tapi karena panjang semua sisinya itu sama. Ini saya kasih coret 2, ini maksudnya semuanya sama ya panjangnya. Jadi ini sisi kali sisi kali sisi. Makanya sama saja kan? Yang tertidur terus yang tidur satunya sama ke atas. Sama saja dengan balok. Berbeda lagi dengan tabung. Kalau tabung itu pergabungan antara persegi panjang dengan ini tabung. Jadi ini ada titik di tengah ini ya. Ini adalah R. R ini merupakan jari-jari. Saya tambah 5 menit lagi. Jari-jari. Terus yang ke atas ini adalah tinggi. Ini setengah ya, cuman setengah saja, ini jari-jari. Bagaimana? Bisa diterima? Jadi teman-teman banyak sekali nanti bentuknya, tapi biasanya yang umum biasanya yang dipakai adalah ketiga ini. Nah, saya balik ke tadi. Tadi kan ada Umar, keran ya, ada keran. Nah, ini tadi dia memiliki kolam. Kebetulan kolamnya tadi diketahui panjangnya, ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Panjangnya 5, lebarnya 4, tingginya 2. Jadi kita masukkan volumenya ya. Ini volume balok ya. Volume balok, jadi ketemunya adalah 40 meter persegi. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian yang ditanya adalah debit. Rumus dari debit itu adalah volume per waktu. Oh, ini saya kurang menambahkan. Waktunya itu menit di sini. Tadi 25 menit ya. Menit. Oke.
25 menit. Jadi saya masukkan 40 meter kubik per 25 menit. Sama dengan di sini satuannya meter kubik per menit. Jadi ini bisa dirubah-rubah ya. Bukan dikali Mbak Aska, tetapi dibagi. Rumus debit itu dibagi. Jadi 40 per 25. 40 dibagi 25. Berapa hasilnya? Jadi kalau Mbak Aska ini kan dikalikan, tapi rumus debit itu dibagi. Berarti 40 dibagi 25. Mbak Aska sudah ketemu 1,6. Coba saya cek. 40 dibagi 25. Ya, berarti 1,6 meter kubik per menit. Ini rumus debit. Berarti di sini saya tuliskan ya, berarti rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Jadi kalau teman-teman ini bikin segitiga aja seperti ini. Di sini debitnya, di sini volume, di sini waktu. Berarti kalau seandainya saya mau mencari volume, Miss. Nah, mencari volume. Berarti volumenya di sini. Dilihat. Oh, berarti sejajar. Berarti debit berarti volume sama dengan debit kali waktu. Kalau saya ingin mencari waktu, Miss. Oh, di waktu ini waktu. Nah, dilihat. Oh, atas sama bawah. Oh, waktu sama dengan volume per debit. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman untuk debit? Ini sudah diingatkan, waktunya tinggal 5 menit. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Untuk debit mungkin masih bingung ya. Nanti kita pertemuan berikutnya kita akan banyak latihan. Oh, ini masih di sini, saya turunkan lagi. Oh, ketinggalan. Oke, nanti bisa perikatnya Mbak kalau ketinggalan. Nah, minggu depan kita akan banyak latihan dan juga mengenal satuan volume. Jadi tadi kita sudah belajar ada 3 volume, ada volume balok. Oh, tidak lagi ngantuk, Miss. Mbak Aisyah sedikit ngantuk ya. Oh, Mbak Yeti, iya sih Mbak, sinyalnya memang sedikit ini. Nanti itu apa? Play record ya, boleh. Nah, tadi kita sudah belajar ada sedikit mengenal volume balok, volume kubus, sama volume tabung. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar untuk satuan volume minggu depan. Karena berhubung waktunya, ya, saya tutup dulu pertemuan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman untuk kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar untuk meraih masa depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam ya, hari Kamis, berarti kita jadwalnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris karena kemarin saya izin, berarti besok juga dimulai dari jam 8 ya.
Jam 8 sampai jam 10, berarti 2 jam, 120 menit lagi ya. Oke, selamat istirahat. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Terima kasih Mbak Aska, Mbak Aisyah, sama Mbak Yeti. Oh, Mbak Aska mau ikut? Boleh Mbak, saya persilahkan. Biar rame kelasnya, soalnya ini KPA baru Mbak Aisyah sama Mbak Yeti aja ini siswanya. Jadi besok malam saya ingin mengajak teman-teman belajar direction, ya, direction, arah, sama kalau 2 jam ya berarti kelihatannya cukup, sama describing people. Nanti waktu describing people saya ingin menyelipkan sedikit materi tentang self introduction atau memperkenalkan diri. Oh gitu, oke Mbak Aska, tidak apa-apa. Ini teman-teman yang ingin meninggalkan kelas, saya persilahkan. Selamat istirahat ya.